Salam sejahtera dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang didasarkan dari Injil Markus 11 ayat 12 sampai yang ke-14. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan bahkan pengertian, agar kami dapat mengerti, memahami dan melakukan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Markus 11 ayat 12 sampai yang ke-14 di bawah perikop, Yesus mengutuk pohon ara. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah membaca bersama dari Injil Markus 11 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-14, yang berbicara tentang bagaimana Yesus yang mengutuk pohon ara karena ia tidak berbuah. Bapak Ibu, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita melihat cerita ini sebagai satu rangkaian cerita yang terjadi ketika Yesus sedang ada dalam perjalanan ke Yerusalem dan tentang penyucian bait Allah yang dikatakan sebagai sarang penyamun. Bapak Ibu, dalam Injil Matius 21 ayat 19 sampai yang ke-20 dikatakan, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan ketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ketika kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Bapak Ibu, Yesus itu sesungguhnya tahu bahwa pada saat itu memang belum musim buah ara, seperti yang ditulis dalam Injil Markus ini. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak bersalah, kalaupun ia mengetahui bahwa saat itu belum musimnya? Bapak Ibu, kita harus melihat begini. Kristus ingin memberikan satu pengajaran kepada para murid, dan pola pengajaran ini juga digunakan di dalam perjanjian lama seperti Yesaya 20 ayat 1 sampai 6, Yeremia 13 ayat 1 sampai 11 dan seterusnya. Dan kalau kita melihat secara literal, maka kita pun juga tidak mendapat pengertian apapun. Karena memang secara alami pohon ara tersebut belum berbuah karena belum pada musimnya. Dan oleh karena itu, pohon ara itu sebenarnya tidak dapat dipersalahkan. Kalau kita mau meneliti lebih lanjut, maka kita dapat mengatakan bahwa perbuatan Yesus yang menunjukkan kuasa atas alam adalah untuk kepentingan para murid. Sehingga para murid mengerti akan identitas Kristus dengan lebih baik. Dan dalam kejadian pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, dia juga ingin menegaskan kembali tentang orang-orang yang mendapatkan hukuman karena tidak memberikan buah-buah yang baik. Dan hal ini juga ditegaskan di dalam Injil Lukas 13 ayat 6 sampai dengan yang ke-9 yang mengatakan, bagaimana seorang pemilik pohon ara yang tumbuh di dalam kebun anggurnya yang datang mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak mendapatkannya. Padahal sudah 3 tahun dikatakan bahwa pemilik itu datang mencari buah pada pohon itu. Sehingga ia mengatakan, "Tebanglah pohon ini."
Ini berarti cerita tentang bagaimana Yesus yang mengutuk pohon ara itu sesungguhnya dapat memacu kita semua mengingat sebagai murid Kristus yang harus dan dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Karena apalah artinya sebuah keyakinan tanpa satu perbuatan dalam hidup? Dan kita telah diberikan berbagai macam talenta, berbagai macam karunia, bahkan kelebihan dari orang-orang lain. Itu semua harus dapat dipergunakan untuk kebaikan kepada sesama dan semakin memuliakan nama Tuhan. Jadi, pelajaran yang berharga adalah jangan sampai kita seperti buah pohon ara yang tidak menghasilkan buah, dan sebaliknya, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Tuhan memberkati dan menolong kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Sungguh ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan haturkan kepadamu atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa kami boleh rasakan dalam setiap keadaan dan juga keberadaan hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah dengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami dapat mengerti, memahami dan melakukan setiap firman-Mu itu, sehingga kami dapat boleh senantiasa menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini pula kami menaikkan syafaat kami kepada kami semua pendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau selalu menjaga, melindungi dan memberkati setiap harapan dan doa yang kami naikkan kepadamu, dan kiranya itu berkenan dan sesuai dengan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa agar biarlah Engkau boleh menyertai dan memberkati setiap kegiatan, setiap aktivitas yang kami boleh jalankan di saat ini dan hari ini. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan dan membawa sukacita damai sejahtera, bahkan menjauhkan kami dari segala celaka dan mara bahaya, bahkan sakit penyakit. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap jemaat Tuhan, secara khusus di jemaat GKI Ijo Pakat di Dirung Lingkin. Tuhan memberkati dan menyertai jemaat-Mu yang ada di sana. Biarlah Tuhan memberkati pendeta, penatua, diakon, bahkan mereka yang turut terlibat dalam setiap rupa-rupa pelayanan Tuhan. Demikian pula jemaat-Mu yang ada di sana, Tuhan juga berkati, sehingga baik melalui kehidupan pribadi dan pelayanan para hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, bahkan juga para jemaat-Mu boleh menjadi kesaksian yang hidup, yang senantiasa memberikan contoh dan teladan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah dan sertailah diri kami, pribadi, keluarga, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Karena kemurahan Tuhan, Engkau selalu menjadikan segala sesuatunya terbaik sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.